Di kesempatan kali ini saya akan mencarikan hadisnya ya. Akan kita carikan dan juga akan kita bacakan, akan kita terjemahkan dengan cara yang benar, akan kita kajikan, kita bacakan syarahnya juga ya. Semuanya komplitnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Para pemirsa yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di channel kami Anton Prawito Official, dan jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan juga like dan membagikan video ini kepada saudara-saudara kita yang masih berada di Jogja. Bapak Ibu yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan membacakan komentar dari saudara kita yang aktif untuk komentar di video-video kami. Pada video sebelumnya kami menjelaskan tentang hadis 5 perkara ya. Ana amurukum bil khamsin Allah amaroni bihinna. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal di dalam kitabnya Musnad Ahmad. Dan kami menjelaskan hadis tersebut berdasarkan penjelasan dari para ulama. Jadi syarah-syarahnya itu kami kajikan. Akan tetapi saudara kita yang bernama Nurmoh itu ya sepertinya masih belum terima. Padahal kita itu menjelaskan itu dengan pendapat para ulama ya, tanpa menggunakan akal atau rokyu kita sendiri ya, itu pun masih tetap dibantah. Kemudian akun yang bernama Nurmoh99 ini mengatakan, man qala fi kitabillahi azza wa jalla bi ra'yihi fa asoba faqad akhta. Hadis rawahu Abu Dawud juz 2 halaman 287. Jadi beliau itu mengatakan atau berkomentar, padahal kita itu menjelaskan berdasarkan penjelasan para ulama loh, bukan menggunakan ra'yu kita tersendiri, tapi masih dikatakan biro'ihi, kan ini lucu. Nah, kemudian kami bacakan juga bahwa hadis tersebut ya, hadis rawahu Abu Dawud itu tadi, beliau menerjemahkannya bagaimana, kita akan bacakan ya. Kan lucu. Barang siapa mengkaji Al-Quran termasuk hadis dengan tafsir atau tidak mangkul, seandainya benar maka hukumnya salah. Mangkul itu nggak pakai kitab tafsir. Kalau pakai kitab tafsir itu namanya sorokan. Bapak Hadi Nur Hasan menguasai 49 macam hadis, jadi syaratnya ada 49. Ya kan, ini lucu banget ini lagi. Yang namanya mengkaji Al-Quran dan juga Al-Hadis tanpa menggunakan tafsir. Jadi tidak mangkul. Kalau menggunakan tafsir itu tidak mangkul. Seandainya benar maka hukumnya adalah salah. Ya kan, lucu ini. Harusnya itu kita itu menggunakan tafsir para ulama, karena para ulama itu yang mengkaji atau ngaji lebih dekat dengan orang yang menulis hadis tersebut. Padahal kita sudah menjelaskan berkali-kali. Hal seperti ini pun masa antum masih belum paham sih, saudara kita Nurmoh ini kan ya. Tapi nggak apa-apa lah, sebagai pendakwah atau mantan jokam itu kan ya harusnya kita harus lebih bersabar ya, lebih bersabar karena ketidaktahuan mereka saja. Jadi kita harus sabar dalam mendakwai saudara kita. Di kesempatan kali ini saya akan mencarikan hadisnya ya, akan kita carikan dan juga akan kita bacakan, akan kita terjemahkan dengan cara yang benar, akan kita kajikan, kita bacakan syarahnya juga ya, semuanya komplitnya. Setelah kami cari, hadisnya ternyata ketemu di hadis rawahu Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasa'i ya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Man barang siapa, qala yang berkata siapa man fi kitabillahi di dalam kitabillah, bi ra'yihi dengan pendapatnya ya, fa asaba ya, meskipun dia itu menyangka ya benar ya, fa'asobah, meskipun dia itu menyangka benar, faqad akhta,
maka sesungguhnya ia tetap salah. Barang siapa yang berkata tentang kitabullah, kitabnya Allah, yaitu maksudnya ini Al-Quran, dengan pendapatnya sendiri, ya, lalu dia ini menyangka benar, atau lalu ia ini benar, maka sesungguhnya ia tetap salah. Dan makna di dalam hadis tersebut yaitu larangan menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan rokyu. Nah, gitu loh. Menafsirkan Al-Quran atau memahami Al-Quran ya menggunakan rokyunya sendiri atau pendapatnya pribadi tanpa dasar ilmu tafsir. Nah, ini harus ada ilmu tafsirnya. Jadi kalau antum mengatakan kita yang menjelaskan itu menggunakan pendapat para ulama, itu antum katakan ini rokyu. Lantas yang seperti antum itu apa namanya? Hanya Al-Quran ataupun hadis, kemudian dimaknai satu persatu, kemudian disangka itu benar. Itu yang dinamakan mangkul, ya macul itu loh, gitu loh. Kami pun juga mangkul, yaitu mangkul itu menukil, ya, atau mengambil pendapat para ulama, ataupun Al-Quran ditafsiri dengan Al-Quran, Al-Quran ditafsir dengan hadis, hadis disarahi dengan pendapatnya para ulama, ya seperti itu yang namanya mangkul itu. Jadi tidak boleh kita berpendapat tanpa dasar ilmu tafsir ya. Coba ilmu tafsir yang sudah antum kuasai atau antum pelajari itu seperti apa. Coba ditampilkan, nggak apa-apa. Dan juga ilmu riwayat ya, ilmu riwayat atau kaidah bahasa Arab yang benar. Nah, Nurmuh ini tahu bahasa Arab nggak? Tahu nahu sorof nggak? Ya kan gitu. Bisa baca kitab apa tidak? Ya, kalau cuman nggak bisa terus kemudian berkata mengatakan yang tidak sependapat dengan dia itu terus rokyu, ya lucu gitu loh. Harusnya yang dinamakan rokyu itu orang itu memahami Al-Quran dan Al-Hadis tanpa dasar ilmu tafsir. Jadi tidak bisa tafsir, tidak tahu ilmu riwayat, ataupun tidak tahu kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah ini yang dinamakan rokyu. Coba introspeksi, coba dilihat dirinya. Kalau tiga hal ini ada di dalam diri antum, berarti ya antum yang rokyu. Kemudian yang kedua yaitu sekalipun penafsirannya itu kebetulan benar, cara yang digunakan tetap dianggap salah karena tidak berdasarkan pada metode yang sahih. Jadi meskipun yang disangkakan atau yang dizonkan ataupun yang dijelaskan oleh Jokam itu mungkin benar ya, akan tetapi jika tidak menggunakan tiga kaidah tersebut, tidak menggunakan ilmu tafsir, ilmu riwayat ataupun ilmu gramatika bahasa Arab, maka tetap salah karena caranya salah. Di kesempatan kali ini kami sudah merangkumkan atau mencari tiga pendapat dari para ulama tentang hadis tersebut. Kami akan bacakan dari yang pertama yaitu dari Al-Munawi ya, Faid Al-Qadir. Beliau menjelaskan bahwa hadis ini mengandung peringatan keras agar tidak menafsirkan Al-Quran hanya berdasarkan dugaan. Jadi, orang yang berkata dengan pendapatnya sendiri berarti telah berbicara tentang Allah tanpa ilmu yang termasuk dosa besar. Wahai saudaraku Nurmoh dan juga saudara-saudara mubalik juga, coba diintrospeksi, coba digerayai. Jadi jangan sampai kita itu menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran dengan tanpa sadar ya, dengan tanpa sadar itu dengan pendapatnya sendiri. Jadi tidak menggunakan kaidah bahasa Arab, ilmu riwayat dan juga ilmu tafsir atau penjelasan dari para ulama tafsir. Takutnya nanti kita itu termasuk ini orang-orang yang berpendapat atau berbicara tentang Allah tanpa ilmu, nanti kita akan diancam dengan dosa besar. Makanya kami sebagai saudara muslim kalian ya, kami sayang dengan antum semuanya, makanya kami mengingatkan, kami tidak bosan-bosan untuk selalu menasihati atau mengingatkan saudara-saudara semuanya. Pendapat yang kedua yaitu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari. Ini adalah syarah dari Sahih Bukhari. Beliau menafsirkan kata berkata dengan pendapatnya, ini maksudnya seperti apa? Yaitu menjelaskan makna ayat tanpa merujuk pada tafsir Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, atau kaidah bahasa Arab yang tepat. Kesalahan bukan pada kebenaran makna, tapi pada cara mencapainya. Yaitu meskipun maknoni, yaitu meskipun kita itu memaknai
Al-Quran ditulis ya seperti cacing di bawahnya itu, ya, itu meskipun itu benar tetap dihukumi salah karena apa? Caranya itu salah gitu loh. Jadi harus menggunakan satu merujuk pada tafsirnya Nabi ya, yang kedua merujuk pada sahabat, kemudian merujuk pada tabiin atau kaidah-kaidah bahasa Arab. Jadi yang berhak menjelaskan Al-Quran itu yang pertama satu ya, Nabi tadi. Maksudnya apa? Menggunakan hadis. Jadi Al-Quran ditafsiri oleh hadis, kemudian menggunakan tafsirnya para sahabat atau tabiin, dan yang terakhir yaitu menggunakan kaidah-kaidah bahasa Arab. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu dari Imam As-Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau menjelaskan bahwa tafsir yang dilarang adalah tafsir dengan ra'yu mahdhah atau pendapat murni tanpa dasar ilmu. Jadi hanya ra'yu tanpa dasar seperti gramatika bahasa Arab ataupun merujuk dari penjelasan para ulama. Itu yang tidak boleh. Jadi kita itu benar-benar tidak menguasai ilmu apapun, akan tapi kita menafsirkan. Sedangkan tafsir dengan ra'yu mu'tabar atau pendapat yang berdasarkan dalil ataupun bahasa Arab dan kaidah tafsir, maka ini diperbolehkan. Meskipun itu ra'yu, tapi ra'yunya itu muktabar. Maksudnya apa? Terdapat pendapat yang berdasarkan dalil yang merujuk pada hadis Nabi ataupun pendapat para sahabat tabi'in dan kaidah bahasa Arab, ini yang diperbolehkan menurut Imam Asy-Syuyuti. Jadi, wahai saudaraku, marilah kita sama-sama introspeksi diri. Jadi, jangan sampai kita itu merasa pol sendiri, ya. Jangan sampai kita itu merasa paling benar, akan tetapi kita berada di jalan kebatilan atau jalan kesalahan. Jangan sampai kebencian kita terhadap mantan, ya, kebencian kita terhadap mantan itu akhirnya mematikan akal pikiran kita, menghalalkan segala cara, berkata apapun untuk membela mati-matian kelompok kita atau jamaah asobiyah Jukam Islam Jamaah ini. Jadi hal-hal tersebut itu pun nanti mendapatkan ancaman besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita berbicara dari hati ke hati. Jika memang saya ada yang salah ngomong, ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami hanya menunjukkan rasa sayang kami, rasa cinta kami untuk menjelaskan apa adanya, ya. Keilmuan ini tidak ditutup-tutupi. Jadi ilmu Allah itu sangat luas sekali, wahai saudaraku. Jangan sampai kita hanya membatasi diri, hanya membatasi keilmuan dari apa yang disampaikan oleh pengurus kita. Jadi menolak semuanya ilmu yang dari kelompok yang lain itu dianggap tidak mangkul. Padahal kita sendiri yang tidak mangkul. Antum mengatakan Bapak Haji Nur Hasan menguasai 49 hadis, itu tahu dari mana? Kita sama-sama tidak berjumpa beliau, kita juga tidak kenal. Oke lah, kita anggap bahwa beliau itu benar-benar memiliki 49 hadis ya, ataupun manggol 49 hadis ya, oke lah kita akui. Akan tetapi di era sekarang itu banyak yang menguasai ribuan hadis, ya, ribuan, ratusan ribuan, itu banyak sekali. Jadi apakah antum juga tidak percaya orang yang sudah mangkul ratusan hadis yang lebih hebat dari Bapak Haji Nur Hasan, dan antum bisa temui sekarang, ya, antum bisa temui ya. Kalau Bapak Haji Nur Hasan oke lah, tapi kan kita tidak bertemu. Nah, coba yang ini, yang 100 kitab hadis gitu aja ya, yang 100 kitab hadis, saya bisa menemukan antum dengan beliau, itu bisa gitu. Apakah keilmuannya tetap antum tolak? Nah, coba ini akal warasnya kita pakai ya. Jadi mungkin cukup sekian di video kali ini. Jika banyak kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya meminta pada pemirsa semuanya untuk selalu support, untuk selalu subscribe, dan juga like pada video-video kami. Dan juga jika ada masukan, kritikan, ya, minta tolong, bahkan Jokam atau siapapun ya, boleh-boleh saja komentar yang ahsan, komentar yang bagus di kolom komentar. Kami siap akan membacakan ataupun menerima kritikan, ataupun kami berikan sanggahan nanti komentarnya ya. Nah, mungkin cukup sekian. Syukuran ala ihtimamikum. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.